Coba deh jujur, seberapa sering sih kita tuh ngerasa selalu pengen ngomong kalau kita tuh nggak apa-apa, kita tuh fine-fine aja, padahal sebenarnya kita tuh lagi hancur banget. Atau seberapa sering kita menerima tekanan dari lingkungan yang mengharuskan kita untuk selalu happy dan positif. Gue yakin kita semua pernah ada di posisi itu. Entah merasa tekanan atau justru malah yang memberi tekanan. Nah, hari ini gue mau ajak kalian buat diskusi dan bahas suatu topik yang kita tuh sering ngiranya ini tuh hal yang baik, tapi ternyata di balik itu cukup beracun, yaitu toxic positivity. Gue Cila, langsung aja kita bahas. Di era modern ini yang mana udah terbiasa ya buka-buka sosial media, pasti tuh kita udah gak asing lagi sama istilah good vibes only, terus kayak be positive no matter what. Ya kelihatannya keren kan? Seolah-olah menjadi bahagia itu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi coba jujur, seberapa sering kamu merasa seperti dipaksa harus tersenyum dan kelihatan baik-baik aja? Padahal sebenarnya hati kamu kayak abis diterjang badai. Inilah yang kita sebut toxic positivity. Sebenarnya ini tuh bukan cuma soal kata-kata klise aja. Lebih dari itu, ini sebenarnya merupakan mekanisme psikologis yang dinamakan emotional bypassing, yang merupakan upaya untuk menghindari posisi di mana kita lagi nggak merasa nyaman. Padahal sebenarnya emosi itu perlu banget nih buat diproses. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau ingetin kalian buat jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan diskusi kita yang menarik lainnya. Oke, sebelum gue masuk lebih dalam, gue mau jelasin dulu apa sih toxic positivity itu. Oke, secara sederhana, toxic positivity itu merupakan ide atau pikiran di mana kita harus mempertahankan sikap bahagia dan juga optimis terlepas dari seberapa parah dan sulitnya situasi kita saat itu. Bisa dibilang ini merupakan sifat penolakan terhadap semua emosi yang dianggap negatif. Misalnya gini, kayak kamu tiba-tiba dipecat dari pekerjaan kamu, terus kamu ngerasa sedih, terus kamu cerita sama teman-teman kamu, dan responnya kayak, udah jangan sedih, bersyukurlah, paling dibalik semua ini ada hikmahnya yang bisa diambil. Ya sebenarnya emang tujuannya baik kan, tapi di balik niat itu sebenarnya tanpa kita sadari ada pesan tersembunyi yang memang terima atau gak terima ya, itu bisa disebut beracun. Jadi kayak emosi sedih kamu ya gak diterima, jadi gimana caranya supaya emosi itu benar-benar bisa diganti jadi sesuatu yang positif. Nah, toxic positivity itu bisa bersembunyi di balik kalimat-kalimat kayak gini. Yang pertama tuh kayak, udahlah lihat sisi baiknya dari masalah kamu gitu. Yang kedua nih yang paling sering yang suka banget comparing life ya, kehidupan seseorang dengan yang lainnya, kayak udahlah tenang aja, kamu harusnya bersyukur, kamu masih lebih beruntung dari yang lain. Nah yang ketiga ini juga banyak nih yang sering banget kayak ngasih masukan tapi lebih ke udahlah jangan drama gitu, semua orang kan punya masalah. Nah ini tuh contoh-contoh kalimat yang arahnya ke toxic positivity. Jadi ya secara gampangnya aja nih, toxic positivity itu adalah keadaan dimana kita menutup rapat-rapat semua emosi kita nih yang udah bikin kita ngerasa gak nyaman. Nah kenapa sih toxic positivity ini berbahaya? Pasti banyak kan dari kalian yang kayak mikir, kenapa sih kok jadi masalah? Padahal harusnya itu baik kan? Karena kan emang niatnya baik gitu ya, mau ngerubah emosi seseorang biar mereka bisa jadi lebih positif. Ya sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya, optimisme itu kan emang sebenarnya penting gitu. Tapi kalau terlalu dipaksakan, efeknya juga bisa jadi fatal. Karena ketika seseorang yang ngerasa lagi sedih, ngerasa lagi berduka gitu ya, dipaksa untuk selalu positif, yang terjadi malah tuh mereka akhirnya malu dengan perasaannya mereka sendiri. Dan turns out mereka tuh jadi akhirnya mikir kayak, kenapa aku harus sedih ya? Padahal mereka bilang aku harusnya bersyukur. Apa jangan-jangan aku yang lemah ya? Nah ini akhirnya menimbulkan dua lapisan rasa sakit
yang akhirnya timbul di diri kita. Di lapisan yang pertama itu rasa sakit yang diakibatkan karena masalah yang terjadi. Dan di lapisan yang kedua ini adalah rasa sakit yang timbul karena kita jadi ngerasa bersalah sama diri kita kenapa kita tuh gak bahagia gitu. Kita jadi belajar menekan, menyembunyikan, dan bahkan sampai mematikan emosi kita. Padahal ya, emosi seperti marah, sedih, kecewa itu tuh merupakan sinyal dari tubuh kita supaya kita notice nih kalau ternyata tuh dari diri kita ada yang perlu ditangani. Kalau sinyalnya dimatikan, udah otomatis kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya, menangani emosi kita. Malah itu jadi bom waktu buat diri kita sendiri. Nah, gue mau bahas dalam konteks sosial di mana tuh ternyata ini dampaknya bisa jadi parah banget. Toxic positivity itu seperti emotional gaslighting. Di mana emotional gaslighting ini ngebuat orang lain ngerasa kalau realitas emosional mereka itu salah bahkan berlebihan. Sampai akhirnya itu bisa ngebuat mereka jadi ngerasa kayak terisolasi. Mereka takut untuk jujur dengan diri mereka sendiri dan rentan di hadapan kita. Terus juga ada istilah nih, namanya represi emosi. Dimana kalau sebenarnya emosi itu tuh butuh dikeluarin ya, butuh keluar. Ya ngalir aja gitu kayak air. Karena kalau emosi ditutup, dia justru gak akan hilang, tapi malah mengendap di bawah permukaan. Nah ini yang disebut dengan represi. Jadi emosi yang direpresi ini gak akan mati. Justru mereka malah bisa berkembang biak dan berpotensi meledak dalam bentuk yang gak sehat. Misalnya bisa kayak panic attack, kayak serangan panik gitu ya. Atau bahkan ledakan marah yang gak kira-kira dan gak terduga. Jadi kalau toxic positivity itu salah, kita harus negatif dan jadi pesimis terus? Ya tentu aja enggak. Karena yang sebenarnya kita butuhkan adalah authentic validation. Ini adalah tentang memberi ruang kepada apapun emosi yang muncul tanpa menghakimi atau buru-buru mencari solusi. Coba kita rubah reaksinya. Daripada kita ngomong, udah syukuri aja kamu bisa ambil hikmahnya dari masalah ini. Coba kita ganti dengan, aku ngerti kok rasanya pasti berat banget ya. Gak apa-apa kok kalau kamu mau nangis hari ini, aku ada di sini, tenang aja ya. Kamu bisa cerita, atau kalau kamu mau diem juga gak apa-apa kok. Jadi kelihatan kan bedanya? Kalimat-kalimat ini tuh gak langsung menawarkan solusi instan, tapi menawarkan koneksi dan penerimaan, dimana kita berhasil mengakui rasa sakit mereka. Itu yang dinamakan authentic validation. Optimisme yang sehat bukan malah menyangkal hal yang buruk, tapi justru mengakui hal buruk itu udah pasti ada. Kemudian memprosesnya dan tetap terus melangkah maju meskipun masih terasa sakit. Nah ini nih, optimisme yang benar-benar berakar dari realitas. Jadi bukan sekedar optimisme yang lahir dari sebuah ilusi. Kira-kira ada gak sih konsekuensinya dari toxic positivity ini? Ya jelas ada. Dan konsekuensinya ini juga bisa jangka panjang. Coba pikirin, kalau kita tuh sering nimbun rasa marah, kecewa, sedih di bawah kalimat-kalimat atau payung positif, ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar masalah mental aja. Karena stres emosional kronis ini bisa juga nyerang ke fisik kita. Sederhana ini kita juga bisa ngelihat ya, kalau orang yang banyak pikiran itu jadi susah tidur, gangguan pencernaan, sering sakit kepala kayak migrain, atau bahkan melemahnya sistem imun. Karena realitanya banyak banget nih kasus di mana orang-orang nih selalu memperlihatkan mereka tuh baik-baik aja, ngerasa kuat di saat mereka tuh sebenarnya lagi hancur, kayak abis diterjang badai, misalnya kayak abis dipecat, kehilangan pekerjaan, terus juga retaknya hubungan antar rumah tangga, terus juga dikecewakan orang-orang yang dipercaya gitu ya. Dan di situ posisinya mereka juga menolak buat curhat atau mengisolasi diri mereka dari lingkungannya. Jadi kayak cuma bisa posting-posting quotes-quotes motivasi gitu ya. Nah kalau polanya begitu terus, yang ada tuh setahun kemudian mereka bisa kena anxiety disorder. Karena tubuhnya itu udah gak bisa lagi menahan beban emosi yang selama ini gak pernah dia akui atau bahkan ditangisi. Jadi jangan pernah mikir kayak toxic positivity itu jangka panjangnya justru bikin kita jadi kuat, itu gak benar.
Justru itu bisa bikin diri kita jadi rapuh dan bikin kita tuh takut buat jujur sama diri kita sendiri. Oke, pesan gue buat kalian, baik yang lagi berjuang dalam tekanan masalah atau yang sedang berusaha buat mendukung orang lain, orang terdekatnya. Coba pertama tuh izinin diri kalian buat embrace apa aja perasaan kalian tuh, ya udah terima aja gitu. Bisa mengizinkan diri kalian tuh ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa marah, karena itu adalah emosi-emosi yang sebenarnya wajar dialami atau dirasakan oleh manusia. Sedih itu wajar, marah itu wajar, karena emang kita tuh bukan robot yang selalu berada di level bahagia 24/7. Karena healing itu tuh bukan sekedar kayak cuma nyari cahaya, tapi justru berani masuk ke dalam kegelapan dan membersihkannya. Kedua nih, buat orang-orang yang suka kasih toxic positivity, stop banget buat jadi positive police. Kalau ada temen yang curhat karena dia lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa kecewa gitu ya, jangan langsung kasih solusi atau kalimat-kalimat motivasi. Cukup jadi pendengar yang baik aja. Karena seringkali ya, yang mereka butuhkan itu ya cuma pingin didengar, dilihat, dan diterima aja. Jadi toxic positivity itu sebenarnya mudah, karena cuma butuh kalimat-kalimat klise buat nenangin orangnya aja. Justru buat ngelakuin authentic validationnya itu yang sulit, karena butuh banget yang namanya kehadiran, empati, dan keberanian untuk menghadapi realitas. Hanya dengan menerima semua spektrum emosi kita jadi benar-benar bisa tumbuh jadi versi diri kita yang paling kuat dan paling otentik. Oke, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu setia dengan Set Detox dan masih mau discuss bareng sama gue. Gue mau ngingetin buat kalian yang suka sama channel kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan diskusi kita yang menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, only here on Set Detox. Bye-bye.